Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Andri Lismana, Ketua Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, beserta melalui program NU Damai Channel TV. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa dalam program Dialog Santri dengan Tokoh Publik. Kali ini kita bersama dapat berdialog dengan Bapak Haji Thohari Aziz. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan. Bagaimana Pak kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema pada malam hari ini kita akan berdialog tentang membumikan nilai-nilai Pancasila dalam bergotong royong membangun Balikpapan serta membingkai Madinatul Iman dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Pada malam hari ini kita dialog santai Pak, kurang lebih ya 30 menit lah Pak. Pak Ustadz. Untuk yang pertama Pak Haji Thohari Aziz, kaitan dengan tema dialog pada malam hari ini, yakni membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bergotong royong membangun Balikpapan serta membingkai Madinatul Iman dengan konsep Islam rahmatan lil alamin. Menurut Pak Haji Thohari Aziz, bagaimana Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Andre, Pak Ustadz Asep dan seluruh kru. Tentunya malam hari ini saya sangat merasa terhormat dan bahagia sekali dapat undangan yang sangat luar biasa, yaitu diundang oleh saudara-saudara saya dari pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Damai di Cafe Simple, cafe yang sangat asik sekali ini. Jadi sambil ngopi, sambil ngeteh, tapi banyak Pak Ustadz, banyak Pak Kiai di sini. Ini lebih luar biasa rasanya ini. Pak Ustadz juga suka ngopi Pak Haji. Suka ngopi juga, alhamdulillah. Iya. Tapi merokok juga Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah stop merokok dari 2013. Pak Haji izin ini kita sapa dulu nih. Ada di FB saya ada Pak Haji Ipan Masruni, Kepala BP Badan Penyelenggara Ibadah Haji BPIH ya, Kementerian Agama Kota Balikpapan. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar Pak Haji Ipan? Silakan. Siap, monggo Pak Haji. Ya, jadi kalau bincang-bincang tentang nilai-nilai luhur Pancasila, kenapa harus dibumikan? Karena Pancasila itu merupakan falsafah dasar atau pondasi. Ibaratnya kita membangun sebuah rumah, itu yang kita bangun dulu adalah pondasinya. Manakala pondasinya itu kuat, kokoh, konstruksi yang di atasnya akan dapat ditopang dengan kuat kan gitu. Sehingga Pancasila itu sudah menjadi dasar negara yang sudah final bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Terkait dengan kehidupan di Kota Balikpapan, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, alhamdulillah ini sangat terjaga dan terawat dengan baik. Terbukti Kota Balikpapan menjadi salah satu kota yang paling kondusif di tanah air. Nah, kondusivitas ataupun kerukunan di atas keberagaman itu juga merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di Sila Persatuan Indonesia itu mengandung nilai gotong royong yang sangat luar biasa. Dan sampai hari ini masih terawat dengan baik di Kota Balikpapan nilai gotong royong tersebut. Sebagai contoh, hari Minggu itu sering sekali kalau kita turun ke RT-RT, ke lingkungan, itu masih banyak
tradisi yang dipertahankan, yaitu gotong royong kebersihan lingkungan. Itu juga bagian dari mana dari pengamalan Pancasila kan gitu. Karena memang Pancasila itu sudah menjadi falsafah dasar yang final. Demikian pula konsensus tentang Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan kesepakatan bersama antara alim ulama, tokoh agama, tokoh kebangsaan pada waktu itu kan gitu. Dan kalau kita bicara sejarah keberagaman itu jauh sebelum Indonesia merdeka kan sudah ada kan antara keislaman dengan kebangsaan, nasionalisme itu pada saat Mbah Wahab Hasbuloh tahun 1919 juga sudah menggaungkan tentang konsep atau istilahnya semangat hubul watan minal iman kan gitu. Karena ada semangat yang sama. Bagaimana pada saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda kan gitu. Punya semangat yang sama. Bagaimana Indonesia nanti bisa merdeka kan gitu. Artinya nilai luhur Pancasila sebelum dipidatokan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPK ya pada tanggal 1 Juni 1945 itu jauh hari sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia sebenarnya gitu. Dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan kan gitu, tanggal 18 Agustus 1945. Nah itu Pak Ustadz, saya pikir di Balai Apan itu sangat dirawat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Gitu. Okay. Baik, untuk yang berikutnya, apa langkah yang akan dilakukan oleh Bapak Haji Tahir Aziz dalam menjamin keberagaman yang ada di Balikpapan, baik perbedaan etnis, suku, agama, dan kehidupan sosial masyarakat, agar terhindar dari bahaya kelompok yang memiliki paham radikalisme? Alhamdulillah di Balikpapan ini toleransinya atau tepos lironya sangat luar biasa Pak Ustadz. Bahkan forum kerukunan umat beragama di Balikpapan itu kan dari berbagai macam agama yang ada di Balikpapan kan gitu. Dari kita sendiri, dari Islam, dari saudara kita Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu kalau udah kumpul ya guyon cangkruan bareng-bareng. Kemarin waktu Pak Kapolda aksi bagi-bagi masker di Terminal BP, kita sama-sama duduk di warung ngopi. Ada saudara kita dari Konghucu, ada dari Nasrani, ada dari Buddha, Hindu, kita sendiri dari tokoh-tokoh Islam ada juga. Kita duduk bareng, tidak ada sekat, tidak ada canggungan gitu. Itu artinya apa? Keberagaman di Balikpapan sangat baik kan gitu antar umat beragama. Nah, terbukti yang pertama tadi FKUB juga organisasinya berjalan dengan baik. Lalu FKPB, Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan, yang terdiri dari lebih dari 108 paguyuban daerah Indonesia yang ada di Kota Balikpapan, semuanya berjalan beriringan kan gitu. Beriringan. Lebaran pun tetangga kita yang non Muslim pada datang, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri kan gitu. Nah itulah nilai luhur dalam Pancasila yang kita amalkan setiap hari tanpa sadar kan gitu. Itu antara lain. Jadi tepat selera intinya. Tepat selera. Ya. Toleransi. Untuk yang berikutnya ya, di Balikpapan ini konsep tentang religius dan nasionalisme memang harus ditumbuhkan. Untuk kedepannya peran apa yang dilakukan oleh Pak Haji Aziz dalam menyeimbangkan peran agar Balikpapan kedepannya lebih baik lagi? Jadi agama dan negara itu harus berjalan bersama-sama. Satu kesatuan. Negara kuat kalau bangsanya keimanan juga kuat. Jadi kalau saya ngaji sama Pak Ustadz Hasan, lakum dinukum waliyatin, pada saat ini itu yang menjadi semangat kita untuk bersama walaupun berbeda kan gitu. Bagimu ya agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita punya kewajiban untuk menjalankan syariat agama kita kan gitu. Rekan-rekan yang lain juga silakan menjalankan syariat agamanya kan gitu. Sehingga itulah yang menjadi
eh, semangat, kita bisa menjalankan agama dengan tenang, kita ke masjid tenang, ke musola, ke langgar, saudara kita yang selain Islam ke gereja, ke wihara, ke kelenteng, semuanya nggak ada masalah di Balikpapan. Sehingga itu harus kita rawat sebagai bagian dari pemerintah, penyelenggara pemerintahan di daerah. Karena sampai hari ini kami masih di DPRD Kota Balikpapan, itu harus kita rawat. Eksekutif, legislatif, Forkopimda, itu harus menjadi motor juga, menjadi penggerak juga tentang kerukunan antar agama yang ada di Kota Balikpapan. Dan alhamdulillah sampai hari ini Balikpapan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Untuk ini wajib apa namanya kaitannya sama nasionalisme. Tadi kembali lagi dengan pertanyaan yang pertama membumikan nilai-nilai Pancasila yang mungkin di kaitan anak-anak milenial mungkin agak sedikit nilai-nilai Pancasila itu agak memudar itu ya. Nah, ini untuk kedepannya apa yang akan dilakukan oleh Haji Yajis kaitannya menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila khususnya kepada generasi muda milenial. Iya. Jadi sebenarnya tidak memudar Pak Ustadz. Kalau menurut hemat saya, nilai Pancasila di adik-adik kita, di anak-anak kita, kaum milenial itu sebenarnya tidak memudar. Tapi memang zamannya berbeda dengan zaman kita dulu kan gitu. Zaman kita dulu ya beda kan gitu. Karena setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya kan dulu. Anak muda sekarang dengan zaman muda kita dulu beda kan gitu. Dulu kita nggak pernah mainan gadget, mainan Facebook kan. Kita kompak main sepak bola, pakai bola plastik atau bola dari jeruk. Kompak kita, plesetan di sawah atau apa ya biasa bersama-sama. Kalau sekarang zamannya kan nggak ada lagi seperti itu. Mainnya di angkringan, sambil bawa gadget, main PUBG dan seterusnya. Ya itulah nilai kebersamaan anak-anak muda sekarang kan gitu. Tapi mereka juga bersama kan gitu. Pak Haji, baik. Ini dari saya Pak Haji. Ini kayaknya sangat menarik nih melihat sosok Pak Haji ini. Kalau saya melihat sebagai sosok kepala keluarga yang oke, kita ada bagi anak-anak. Kemudian dari sisi yang lain Pak Haji sebagai sosok pengusaha, gitu kan? Kemudian dari sisi yang lainnya juga Pak Haji sebagai sosok politisi. Wah, di sisi yang lain dari itu justru saya sangat menarik. Sampai hari ini apa sih resepnya Pak Haji bisa mempertahankan menjadi pribadi yang betul-betul pribadi yang Pancasilais gitu ya. Nah itu, ini kayaknya perlu dijawab. Tapi sebelum dijawab, saya mau nyanyi dulu sama Daeng Baso. Sebuah lagu nanti insya Allah Pak Haji Damri juga mau nyanyi nanti. Nah, ini perlu bagi kita karena nilai-nilai Pancasila itu saya sepakat harus ditanamkan sejak dini. Sejak dini awal. betul. Salah satu intinya kebersamaan. Kemudian bahkan kalau saya berpikiran nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan sejak anak itu sebelum lahir ke dunia gitu. Sejak masa kandungan itu harus sudah ditanamkan nilai-nilai Pancasila gitu. Mulai akan terekam gitu. Ya. Nah, seperti lagu yang akan kita bawakan insya Allah sebuah lagu dari Leto Sebelum Cahaya. Oh, ini silakan. Mari. Beda mas, bedanya mas. Soalnya kalau nyanyi saya nggak bisa sebenarnya. Kalau disuruh ngaji, insya Allah bisa. Pak Ustadz milenial, nyanyi oke, ngaji apa lagi? Ku teringat
Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan hati berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Itu suaranya bukan suara emas. Baik, satu lagu lagi apa Mas? Karena ngaji lagunya harus yang ya insya Allah bilangnya. Sekarang ini kan banyak musim-musim apa ya? Ya musim insya Allah begitu ya. Insya Allah corona segera berlalu begitu. Amin. Insya Allah kita semua kembali hidup normal. Amin. Insya Allah semuanya ekonomi bangkit lagi. Nah itu. Nah, jadi sebuah lagu dari Maher Zain, insya Allah. Ya. Mana nih? Liriknya harus lihat dulu, soalnya nggak hafal saya. Mana nadanya Mas? Ketika kau tak sanggup melangkah hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari
itu dia. Baik, monggo Saudara Dri, nanti Pak Haji sambil menjawab pertanyaan kita. Bagaimana sih resepnya? Gitu ya, Pak Haji. Resepnya bisa menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang pengusaha, seorang politisi, seorang masyarakat di tengah-tengah masyarakat biasa, gitu. Tapi tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Nah ini masyarakat kita perlu tahu ini, Pak Haji. Baik. Monggo Pak. Jadi yang pertama akan seneng ke kafe ini lagi nih, karena hanya latihan nyanyi di sini. Nah itu Pak Damur ini penyanyi juga ini, tapi alirannya dangdut biasanya. Jadi kalau tanya resep, Pak Ustadz Asep. Sebenarnya saya nggak punya resep khusus. Bagaimana saya harus bisa membagi waktu, ngurusi keluarga di rumah, ngurusi tugas di DPRD, ngurusi partai, ngurusi pekerjaan. Resep khusus nggak ada sebenarnya. Tapi saya menjalani ini semua dengan ikhlas. Saya selalu menjalankan segala sesuatunya dengan ikhlas. Berarti ikhlas resepnya. Tidak boleh ada beban. Sehingga kalau sudah ikhlas, semuanya akan mudah jalannya. Apalagi kalau urusan rumah. Saya ini nggak ketemu anak saya kalau udah lewat dari 2 malam. Waduh, rasanya sulit tidur kan gitu. Kalau udah dinas luar kota, lebih dari 2 malam, kacau sudah. Saya sama anak saya sangat dekat, mulai dari kecil, mulai dari bayi. Bahkan anak saya yang pertama begitu lahir, sampai bisa dimandikan oleh keluarga, yang mandikan pertama saya. Sampai ada istri, ibu, mertua berani mandikan, itu saya semua, dua-dua aja. Sehingga saya ikatan apa itu emosional saya dengan anak saya sangat dekat banget kan gitu. Demikian pula urusan partai politik. Saya di partai ini sejak usia muda. Ustadz Andri. Sebelum saya menikah, saya sudah seneng kumpul-kumpul di organisasi kan gitu. Karena memang dari kecil Aktivis Pak. aktivis enggak juga, ya sekedar ikut-ikutan saja. Karena mungkin pengalaman lama di kampung dulu. Saya dari kecil sampai SMA kelas 1 atau kelas 2 kalau nggak salah dulu. Saya nggak pernah tidur di rumah. Saya tidur di langgar, di musola. Jadi akhirnya kumpul sama teman-teman kan di musola itu. Musola zaman dulu kan masih pakai apa itu galar. Jadi jiwa santrinya Pak Haji. Itu di musola. Itu di langgar, nggak pernah di rumah. Itu. Jadi berangkat dari situ, begitu di Balikpapan, dengan kehidupan seperti ini, alhamdulillah bisa mandiri kan gitu. Ya saya sangat bersyukur. Nah, saya menerima, merasakan rasa syukur ini dengan ikhlas kan gitu. Artinya tidak ada beban. Saya ngurusi partai dengan berbagai macam latar belakang pengurusan anggota saya di 6 kecamatan, 34 kelurahan, 343 anak ranting di tingkat RT. Karakternya bermacam-macam, namanya PDI Perjuangan kan gitu. Berlatar belakang macam-macam. Ya harus sabar, ikhlas kan gitu. Alhamdulillah dengan kesabaran dan keikhlasan sudah 25 tahun saya mimpin PDI Perjuangan, mulai Kelurahan Sepinggan sampai DPC 4 periode sekarang ini. Itu jadi termasuk saya ngurusi kerjaan di airport kan gitu. Di airport saya juga mulai tahun 91 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah masih bisa berbagi lah waktu. Artinya manajemen juga harus jalan, manajemen waktu. Haknya keluarga sesempat mungkin ya kita kasih juga. Kalau kita hanya fokus di DPRD, di partai, ya kasihan juga keluarga di rumah kan gitu. Termasuk malam hari ini, tadi saya sampai sebelum maghrib tadi baru sampai rumah. Tapi malam ada undangan dari Cak Santri, apalagi Santri NU, aduh, seperti halnya saya pulang kampung di Magetan ini, kampung NU kan gitu. Itu, bagus nanti harus ada satu sesi khusus, apa namanya? Talk show success story. Success story seorang Bapak Haji Tohari Aziz. Wah, ini harus generasi muda itu harus tahu Pak, biar mereka juga termotivasi. Harus motivasi ya. Penting, motivasi. Mungkin kedepannya kita minta waktu lagi untuk Pak
Haji dari untuk inisi apa kegiatan-kegiatan anak milenial khususnya ya, Pak Haji. Sekarang itu saya pengen ngaji untuk ngajari anak-anak milenial dengan karakternya Nadim seperti apa. Ini kayaknya perlu refreshing lagi saya ini. Baik, memang kendala anak-anak muda itu sekarang itu beda fasenya sama dulu. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi bahwa anak-anak sekarang ini fasenya itu kesenangan, hedonisme itu yang cukup melanda di sekarang anak-anak milenial. Sedangkan nilai-nilai Pancasila juga seharusnya memang harus lebih ditingkatkan lagi, kita intensifkan lagi. Cinta tanah air. Betul. Untuk kaitannya sama pertanyaan yang kelima, apa tanggapan Pak Haji Tohari Aziz tentang konsep Islam rahmatan lil alamin dan peran apa yang dilakukan oleh Pak Haji dalam menerapkan Islam rahmatan lil alamin dalam menjaga dan melindungi keberagaman agama di Balikpapan? Ya, jadi umat Islam, agama Islam itu sangat luar biasa. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil islami, tapi lil alamin. Artinya untuk seluruh alam semesta kan gitu. Bukan hanya manusia, lingkungan iya, makhluk hidup yang lain juga iya, rahmat bagi semuanya kan. Sehingga saya pikir tokoh-tokoh Islam, saudara saya yang seiman, ayo terus kita sampaikan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan Rahman dan Rohim, kasih sayang kepada saudara kita, kepada warga Balikpapan, sehingga Islam akan semakin dirindukan oleh semua umat Islam, juga saudara-saudara yang lain kan gitu. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa mengayomi semua warga Balikpapan, juga warga-warga yang lain, bukannya Balikpapan saja. Kalau kita semua sudah rahmatan, dirahmati, kita semua akan menjadi tentram kan gitu. Dengan hidup tentram, saya yakin apapun yang akan kita lakukan semuanya akan lancar. Kita pulang malam, tidak ada kekhawatiran. Kita bekerja shift malam, jam 12 berangkat, ada yang pulang, tidak ada kekhawatiran. Dan alhamdulillah sampai hari ini Kota Balikpapan kejadian-kejadian yang khusus berlebihan, saya pikir nggak terlalu ada kan gitu. Karena tadi itu, karena sangat damai kan gitu. Jadi pesan-pesan keislaman, pesan-pesan keagamaan, bahwasanya Islam rahmatan lil alamin itu harus kita jaga terus. Jangan sampai kita beragama menjadi orang lain takut, tapi menjadi orang lain harus semakin sayang, semakin saling menyayangi, semakin melindungi kan begitu. Menurut saya seperti itu Pak Ustadz Andre. Oke, apalagi dalam waktu jangka panjang lagi ya, 5 tahun ke depan itu kondisi di Balikpapan atau di Republik Indonesia itu kan tantangannya semakin kompleks, semakin banyak. Ya. Artinya yang besar harus melindungi yang kecil, dan yang kecil juga bisa hidup bersama dengan yang besar. Ini memang harus ada penanaman nilai-nilai Pancasila kembali lagi, harus lebih ditingkatkan. Betul. Saya masih ingat konsepnya Pak Haji Indat Hamid dulu, Pak Wali Kota Balikpapan terdahulu. Beliau punya program dulu, gandeng gendong. Jadi satu orang yang mampu di Kota Balikpapan menggendong 10 orang yang kurang mampu. Itu konsep yang sangat luar biasa menurut saya. Itu bisa kita kembangkan kembali, kita angkat kembali. Nah, semacam zakat. Zakat itu kalau dikelola dengan maksimal, insya Allah warga kurang mampu di Balikpapan bisa semakin sedikit kan gitu. Karena dari kita untuk kita. Tadi itu rahmatan lil alamin kan gitu. Jadi aturan seperti itulah. Mungkin nanti dari saudara saya, dari pengurus NU, Bang Andre ini NU di Kelurahan Damai, nanti bisa membuat konsep-konsep yang brilian, konsep-konsep yang baru kan gitu untuk Balikpapan ke depan.
Jadi memang kota ini kan tumbuh berkembang terus 5 tahun ke depan. IKN juga akan pindah ke Kaltim. Ya tantangannya banyak. Dari sisi budaya, dari sisi kultur, dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dan seterusnya. Itu pasti akan berpengaruh kan gitu. Sehingga kita sebagai warga Kaltim, warga Balikpapan juga harus betul-betul menjaga kultur dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita di Kalimantan Timur. Tapi juga kita tidak boleh menutup diri terhadap saudara kita yang datang dari luar Balikpapan. Karena kita adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini kan nggak ikut berjuang ya. Tapi meneruskan perjuangan, mengisi perjuangan. Sehingga kalau kita sampai tidak tadi di awal tadi tepos liro saling menghargai, kita akan merasa bersalah kepada leluhur kita, orang tua kita dulu yang sudah berjuang untuk Indonesia merdeka kan gitu. Nah itulah antara lain 5 tahun ke depan tantangan semakin banyak, tapi alhamdulillah pemerintah saya yakin sudah juga memikirkan dan membuat program-program jangka menengah, jangka panjang untuk Kota Balikpapan. Bagaimana dengan putra-putri kita, sumber daya manusia kita, disiapkan dari awal. Demikian pula peran kampus di Balikpapan juga sangat luar biasa. Banyak sekarang perguruan tinggi yang dari Balikpapan. Ada Uniba, ada Untri, ada STEMIK, ada Universitas Mulia, ada ITK, Poltekpa, dan lain sebagainya. Itu memiliki peran yang sangat luhur kan gitu, mencerdaskan putra-putri kita di Kota Balikpapan untuk menghadapi tantangan 5 tahun ke depan dari bidang pendidikan gitu. Saya pikir sudah disiapkan dari sekarang. Ini menarik Pak Haji. Berbicara soal peran berarti ya. Peran. Tapi peran ini dekat kaitannya dengan anak milenial. Ya. Sebenarnya tipis-tipis juga peran itu bedanya sama baperan. Baperan gitu. Nah ini kira-kira nih generasi muda saat ini gitu ke depan perlu diberikan peran seperti apa Pak? Ya. Peranan anak-anak muda ini di dalam membangun Balikpapan ini kira-kira harus bagaimana gitu? Monggo Pak Haji. Jadi insidental aja ya. Iya. Anak muda itu banyak ide sebenarnya. Anak muda itu kaya akan ide. Yang tua juga harus legowo kan gitu. Harus memberikan ruang kepada anak-anak muda. Jangan seakan-akan anak muda, wah kamu anak baru umur berapa sih, tahunnya apa? Nggak boleh seperti itu. Tapi kita ajak bersama, kita berikan ruang, kita berikan tempat yang strategis kan gitu. Sehingga anak-anak muda itu kreativitasnya akan semakin berkembang. Potensi anak muda Balikpapan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita kasih peran apapun, jalan, bisa. Sementara kita yang tua-tua nih, di bidang teknologi pun kita udah ketinggalan. Kita sampai hari ini masih banyak main Facebook kan. Anak-anak muda sekarang udah main di Twitter, Instagram, di Telegram, YouTube, itu udah biasa kan gitu. Fanpage. Kita masih Facebook aja kan gitu. Berarti ada Pak Haji Rahmat Maskur sedang menonton kita. Oh ya. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar Pak Haji Rahmat? Assalamualaikum. Ya, itu Pak Haji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, selalu sehat sama Bu Haji Nurlena. Baik, itu mungkin Pak Haji ya. Monggo Ustaz Andre bisa dilanjut. Oke. Saya sangat terkesima dengan kali atau tadi Pak Haji sampaikan bahwa peranan anak muda itu sangat penting, dan sebagai orang tua itu harus legowo, memberikan ruang cukup banyak untuk anak-anak muda ke depannya untuk lebih berkreasi, mengisi pembangunan di Balikpapan. Nah, untuk kaitannya ke anak muda itu pendapat apa yang pesan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Tari Aziz kepada seluruh warga Balikpapan khususnya warga milenial kaitannya dengan hubul waton minal iman. Ya, jadi pesan saya kepada adik-adik saya, anak-anak saya, khususnya kaum milenial di era global seperti ini, tolong jangan juga sampai larut dengan suasana. Globalisme itu juga ada baiknya, ada positifnya.
juga tidak sedikit negatifnya. Sehingga dasar agama itu harus kuat. Dasar agama harus kuat. Kita sebagai orang tua wajib memberikan dasar-dasar keagamaan kepada putra-putri kita. Sehingga kalau dasar atau fondasi itu kuat, insya Allah di tengah globalisasi apapun, di tengah terpaan angin apapun, pasti akan kembali ke ajaran-ajaran luhur agama. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini dosa, ini nggak dosa. Sehingga harus memilih. Supaya kita selamat ya, ngambil yang nggak dosa, yang boleh kan gitu. Sehingga seperti sekarang ini masalah globalisasi, itu pasti akan ada budaya yang masuk. Contohnya budaya masalah narkoba. Masalah narkoba. Narkoba itu akan menyerang terus. Para bandar narkoba itu tidak akan pernah putus asa untuk menghajar generasi kita, untuk melemahkan bangsa kita. Sehingga, ayo adik-adikku, anak muda, jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas, supaya kalian semua punya masa depan yang baik, bisa berdikari, bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan menjadi kebanggaan orang tua, dan tentunya akan menjadi penerus kami-kami yang akan semakin tua kan gitu. Saya ini umur 50 tahun, tapi rasanya masih 17 saja. Lah kalau seperti itu terus, kasihan anak-anak kita kan gitu. Kita harus regenerasi juga. Itu terlalu. Berarti perasaannya sama dengan Pak Haji Damuri. Baik, untuk Ustaz Asep silakan, mungkin ada pertanyaan yang terakhir untuk Pak Haji. Oke, kayaknya cukup Ustaz. Kalau malam ini dikupas semua itu nggak akan selesai sampai Oh, sini. baik. Karena malu Pak Haji, saya ini pernah jadi wartawan, jadi Iya. sering wawancarai gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan itu datangnya insidental. Mungkin teman-teman yang mau bertanya, tuh, Baik. silakan. Ya, Om Daeng. Ini kalau Om Daeng masih dari Makassar ini. Kakak Kareba. Madeceng. Izin Pak Haji bertanya. Salih. Tadi saya pernah ada kutipan Ustaz tadi. Tes, satu. Ya. Izin bertanya Pak Haji. Tadi kan saya ada kutipan Ustaz Asep tadi mengatakan bahwa Bapak Pak Haji juga seorang pengusaha. Iya. Pengusaha yang masih belajar. Ini saya hanya mewakili pengusaha-pengusaha, artinya teman-teman pengusaha muda, artinya dari semua sektor, mau dari kecil sampai besar. Pertanyaan saya, bagaimana artinya untuk konsisten untuk di era COVID sekarang ini, maksudnya solusinya untuk konsisten? Ya, jadi kalau saya belajar pengalaman dulu ya, kita berusaha, kita punya usaha, merintis usaha, atau usaha yang udah jalan, kita emang harus konsisten. Tekuni pekerjaan itu. Jangan mencoba-coba, teman saya kok omsetnya banyak sekali ya, sementara saya kok masih segini-segini saja. Itu boleh untuk motivasi, tapi juga jangan tinggalkan yang ada kan gitu. Ya, artinya ya tadi itu, kita harus konsisten. Tekuni apa yang udah kita rintis, tekuni. Suatu saat insya Allah akan menjadi menghantarkan keberhasilan pada kita kan gitu. Artinya memang rumput tetangga lebih hijau kadang-kadang kan gitu. Tapi jangan mudah tergoda kan gitu. Termasuk usaha harus seperti itu. Ya alhamdulillah saya belajar otodidak kan gitu. Tentang saya coba hubungkan dengan kondisi sekarang ini Ustaz. Artinya oke lah kalau seperti biasanya normalnya. Dengan arti dikaitkan dengan COVID yang sekarang dengan COVID di semua sektor Ustaz. Ya. Gimana caranya untuk lebih konsisten lagi? Artinya itu menekuni bagiannya gitu misalnya. Ya. Saya salut. Ya, saya salut dengan Pak Ustadz Asep di tengah kesibukannya syiar Islam. Beliau masih sempat berkreasi membuka kafe seperti ini. Dan usaha-usaha seperti ini UMKM kan gitu. Itu sektor usaha yang tahan terhadap cuaca apapun. Pengalaman krisis moneter tahun 97-98, 2016 kemarin dan sekarang, itu yang paling bisa survive adalah UMKM. Sehingga tekunilah usaha itu. Tekuni usaha itu. Kalau saya kemarin Haji baca peluang di era COVID ini, orang-orang banyak diam di rumah.
Kadang-kadang bosen kan kalau diam di rumah itu. Akhirnya saya coba karena punya skill buat akuarium. Nah, saya coba bisnis akuarium kecil-kecilan gitu ya. Sampai sekarang ternyata jadi keterusan. Asalnya jualan akuarium, sekarang gue jualan ikan arwana. Nah ini tuh contohnya ya. Itu pandai membaca peluang. Gitu ya. Nah harga 100.000 sampai harga 30 juta ada gitu kan arwana. Obat stres ya. Ya obat stres. Stres. Terima kasih banyak Pak waktunya. Makasih Dai. Tapi kadang-kadang kita juga harus apa ya? Kayak teman-teman ini ya itu tahan godaan itu. Kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau atau kadang-kadang rumput tetangga mulai mengering gitu. Kita merasa wah punya kita subur gitu. Padahal itu enggak. Kalau tetangga mengering ya kita bantu siramin gitu. Bagi rezeki. Insya Allah barokah kan gitu. Baik, sebelum dialog pada malam hari ini kami tutup, mungkin ada closing statement dari Haji buat seluruh warga Balikpapan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Syukron Pak Ustadz. Jadi media-media seperti ini perlu kita terus kembangkan, kita jaga, kita rawat sebagai sarana komunikasi antara ulama, antara umaro dengan warga masyarakat, dengan para jamaah, para santri kan gitu. Juga warga masyarakat yang lain untuk menebarkan pesan-pesan kedamaian, pesan-pesan kasih sayang, pesan-pesan cinta tanah air. Karena kita duduk di tengah-tengah para kiai nahdihin, ya hubul waton minal iman, itu pesannya dari Mbah Kiai Hasbullah kan gitu. Jadi nasionalisme dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Semangatnya mulai tahun 1919, yaitu pada saat Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Haus Cakro Aminoto, itu sudah meletakkan dasar-dasar nasionalisme dan agama yang saling beriringan. Sehingga ayo Kota Balikpapan yang sudah kondusif, yang sangat menjaga keberagaman, terus kita jaga dan kita tingkatkan ke depan. Saya sangat apresiasi dengan anak-anak milenial juga di Balikpapan yang sampai hari ini juga belum ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Tapi kita sebagai boleh katakan abang-abangnya, orang tuanya, kita terus berikan ruang kepada anak-anak muda, kita berikan support, kita berikan spirit agar selalu melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi keluarga dan lingkungan. Salam damai semuanya untuk Kota Balikpapan. Salam cinta tanah air. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Tony Aziz pada malam hari ini telah berkenan untuk berdialog tentang nilai-nilai, membumikan nilai Pancasila dan menerapkan konsep Islam rahmatan lil alamin kepada seluruh warga Balikpapan dan kepada para milenial di Balikpapan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sekiranya pada malam hari ini ada kekurangannya. Kami dari ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota melalui program NU Damai Channel TV mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa. Juga kami melanjutkan pesan dari pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Semoga kedepannya COVID-19 bisa diselesaikan dan hilang di muka bumi Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita akan lanjut kembali lagu terakhir. Silakan. Daeng Baso dari Simple Akustik. Simple Akustik. Teman-teman sebagian belum ada yang berhalangan hadir dan kita batasi juga Pak Haji. Ruang Rindu dari Leto lagi. Ini request dari Ustaz Andre. Simana nadanya? Di daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku gampang dan ku sentuh dia, terasa hangat oh di dalam dada. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat dengan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari cinta, tumbuhkan rasa yang sesak